Utsman bin Affan, peperangan dan kepemimpinan. Pendahuluan, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy, serta sebagai seorang pemimpin yang adil. Perannya dalam sejarah Islam sangat besar, termasuk kontribusinya dalam berbagai pertempuran di masa awal Islam. Namun, meskipun banyak dikenal karena sumbangannya dalam aspek ekonomi dan penyebaran Al-Quran, Utsman bin Affan juga berperan aktif dalam sejumlah pertempuran penting selama era Rasulullah SAW. Salah satu peperangan yang paling signifikan dalam perjalanan hidupnya adalah Perang Uhud, serta kisah-kisah keberanian dan kepemimpinan beliau dalam perang-perang lainnya. Pada masa khalifahnya, Utsman juga terlibat dalam banyak tantangan politik dan peperangan yang membentuk Islam pada masa itu. Di Perang Uhud, Utsman dan tantangan awal. Latar belakang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3H 625M, beberapa tahun setelah Perang Badar yang menjadi kemenangan besar bagi umat Islam. Utsman bin Affan terlibat dalam pertempuran ini meskipun dirinya tidak ikut bertempur di medan perang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, istrinya Ruqayyah binti Muhammad SAW sedang sakit parah. Utsman diminta untuk tetap tinggal di Madinah untuk merawat istrinya. Namun, meskipun Utsman tidak berperang, peranannya tetap sangat penting. Pada saat perang berlangsung, kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ingin membalas kekalahan mereka di Badar, sehingga mereka mengerahkan pasukan besar untuk menyerang Madinah. Keberanian Utsman dalam Perang Uhud. Meskipun Utsman tidak terlibat langsung dalam pertempuran, ketidakhadirannya di medan perang telah meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi dirinya. Dalam perang ini, umat Islam mengalami kekalahan sementara dan banyak sahabat Nabi yang gugur, termasuk pemimpin mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika kabar duka itu sampai kepada Utsman, ia sangat berduka dan merasa kehilangan. Namun setelah perang berakhir dan kondisi mulai tenang, Utsman kembali menunjukkan dedikasinya pada umat Islam, berusaha membangkitkan semangat juang di Madinah. Peperangan pada masa Khalifah Utsman. Setelah menjadi khalifah pada tahun 24M, Utsman bin Affan memimpin umat Islam melalui banyak tantangan, termasuk peperangan yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan Islam, perang dengan Bizantium dan ekspansi Islam. Pada masa kepemimpinan Utsman, wilayah Islam mulai berkembang pesat. Utsman memperluas kekuasaan Islam ke berbagai daerah, termasuk wilayah Bizantium dan Persia. Pada masa ini, umat Islam menghadapi tantangan besar, tetapi melalui kebijakan dan kepemimpinan yang bijaksana, Utsman berhasil mengelola sejumlah peperangan yang sangat penting. Salah satu peristiwa besar pada masa Khalifah Utsman adalah penaklukan wilayah-wilayah baru di sekitar Laut Tengah. Ekspansi Islam ini dilakukan melalui beberapa pertempuran besar yang mengalahkan pasukan-pasukan kuat dari kerajaan Bizantium. Perang di Afrika Utara. Di sisi lain, wilayah Afrika Utara juga menjadi salah satu fokus penting dalam masa pemerintahan Utsman. Utsman mengirim pasukan Islam ke wilayah tersebut untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai oleh bangsa Romawi dan para pemimpin non-Muslim. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan banyak wilayah baru, yang semakin memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan besar di wilayah Mediterania. Strategi kepemimpinan Utsman dalam peperangan, diplomasi dan keadilan. Salah satu hal yang membuat Utsman bin Affan terkenal adalah kemampuannya dalam berdiplomasi dan menjaga keadilan selama masa peperangan. Ketika menghadapi pasukan musuh yang sangat kuat, Utsman tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar wilayah kekuasaan Islam. Utsman sangat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan dalam banyak situasi, beliau memerintahkan pasukan Islam untuk bersikap adil dan tidak melakukan tindakan yang merugikan musuh yang telah menyerah atau yang memilih berdamai. Penguatan infrastruktur militer. Utsman juga memperhatikan aspek logistik dan persiapan dalam peperangan. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Islam mendapatkan pasokan yang cukup, serta perlengkapan dan peralatan perang yang lebih baik. Salah satu kebijakan penting yang dilakukannya adalah pembangunan armada laut yang kuat, yang memungkinkan Islam mengalahkan kekuatan maritim Bizantium. Sumbangsi Utsman dalam pembentukan Al-Quran. Selain peranannya dalam peperangan, Utsman juga berperan penting dalam penyusunan dan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf resmi. Ia menginstruksikan untuk mengumpulkan dan menyalin naskah-naskah Al-Quran yang telah tersebar, mengingat berbagai perbedaan bacaan dan penulisan yang muncul di kalangan umat Islam yang tersebar di berbagai wilayah. Tindakan Utsman ini bukan hanya penting untuk melestarikan wahyu Tuhan,
tetapi juga untuk menghindari perpecahan dan perbedaan dalam bacaan yang dapat mengganggu kesatuan umat. Penyerahan mushaf-mushaf ini menjadi salah satu warisan terbesarnya di akhir kehidupan Utsman. Utsman bin Affan akhirnya meninggal pada tahun 35 H656 setelah mengalami periode ketegangan politik yang sangat besar. Beliau menjadi korban dari ketegangan sosial dan politik yang melibatkan berbagai kelompok yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. Utsman dibunuh oleh kelompok yang memberontak yang merasa tidak puas dengan kebijakan Utsman, termasuk distribusi kekayaan yang dianggap tidak merata. Meskipun demikian, Utsman tetap dihormati sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling penting dan jasanya dalam memperkuat Islam sangat besar. Kesimpulan, kisah hidup Utsman bin Affan adalah kisah yang penuh dengan keberanian, kebijakan, dan ketekunan. Dalam peperangan, baik di masa Nabi Muhammad SAW maupun saat menjadi khalifah, Utsman menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan membuat keputusan yang bijaksana. Sejarah kepemimpinan beliau menjadi pelajaran penting dalam membangun peradaban Islam yang kuat dan penuh dengan keadilan. Kami berbagi motivasi setiap hari. Ikuti kami dan terus berkembang bersama kami.